Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rzuqna ilma wal fahma wal mau'idata wal hikma wal aqla ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ibadatana wa qiyamana wa jami'i umurana ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Yang semoga selalu dirahmati oleh Allah segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan itu semua kita semua bisa bermuwajahah, bertafakuh, dan sama-sama belajar ilmu agama. Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz, beliau pernah berkata, barang siapa beramal atau beribadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu yang mumpuni, maka kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kebaikan yang akan dia terima. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita, dalam rangka memperbaiki keimanan kita kepada Allah, dalam rangka supaya ibadah kita tidak ditolak dan diterima oleh Allah dan tidak sia-sia, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengaji bersama tentang ilmu agama. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah untuk belajar dan mengajar tentang masalah fikih. Kalau kita berbicara fikih, itu berarti kita akan berbicara tentang masalah hukum. Karena hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya hukum. Kemudian kitab yang saya jadikan rujukan atau yang kita pelajari pada hari ini adalah Kitabu Fiqhus Syiyam, yaitu kitab fikih puasa yang disusun oleh Darul Ifta Masriyah, yaitu lembaga fatwa dan riset masalah fatwa dari negara Mesir. Dan kebetulan kitab ini juga sudah ditashkhih, ditelaah ulang, dicek ulang oleh Mufti Mesir saat ini yang bernama Profesor Dr. Syekh Syauqi Ibrahim Alam. Beliau termasuk salah satu ulama besar Mesir sekaligus ulama Al-Azhar Kairo, dan dia juga alumni dari Al-Azhar S1, S2, S3 dalam bidang fikih perbandingan madhab. Baik, kita mulai saja dengan masalah babul ibadah. Ibadah jika dilihat dari berbagai macam aspeknya, itu nanti akan muncul berbagai macam jenis ibadah. Jadi kita gunanya belajar fikih itu supaya tahu sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini termasuk kategori yang seperti apa. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah jenis ibadah jika dilihat dari kaifiyat atau aspek pelaksanaannya. Di sini ada 3 model ibadah. Yang pertama, ibadatut jasadiyah, yaitu sebuah jenis model ibadah yang bisa dilaksanakan hanya dengan menggunakan jasad kita saja.
Contohnya apa? Sholat, puasa. Ini cuman butuh modal dari diri kita sendiri. Makanya semua orang yang sudah punya kewajiban dan memenuhi syarat, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dan ibadah sholat. Yang kedua, ada ibadah namanya ibadatun maliyah, yaitu jenis ibadah yang bisa dilakukan jika kita punya harta atau materi. Contohnya apa? Zakat, infak, sedekah. Maka kita jika punya harta, maka kita bisa melaksanakan jenis ibadah yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, ada namanya ibadatun mustarakun bainahuma, sebuah jenis ibadah yang terkumpul di dalamnya 2, yaitu badan dan harta. Ibadah ini contohnya adalah haji. Haji yang merupakan rukun Islam nomor 5, ini mengandungi makna kekuatan fisik dan juga kekuatan secara materi. Langsung kita masuk kepada bab ibadah yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu babus syami, yaitu bab masalah puasa. Sebuah ibadah itu bisa difahami, bisa dilaksanakan jika dia bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik dan tidak menimbulkan multi tafsir alias tidak menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, mari kita kaji dulu sebenarnya seperti apa sih ibadah siam itu. Asyam atau dengan bahasa Indonesianya puasa punya pengertian, yaitu secara bahasa al-imsaku 'anis syai'in wa tarkul lahu, menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Ini adalah arti puasa secara bahasa. Berarti kita menahan suatu hal sekaligus kita tinggalkan sesuatu tersebut. Yang kedua, makna secara istilah yaitu imsaku 'anil mufattiri ala wajhi mahsusin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyatil mahsusi. Puasa secara istilah mempunyai makna menahan dari sesuatu yang membatalkan. Di sini dikhususkan yaitu makan, minum, dan mengumpuli istri di siang hari sejak terbitnya fajar di pagi hari sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib, dan disertai dengan sebuah niat yang sudah dikhususkan. Jadi dari sini sudah bisa dimengerti bahwa puasa adalah sebuah ibadah yang di situ kita diperintahkan untuk menahan sekaligus meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Kemudian ulama juga sepakat bahwasanya puasa itu hukumnya adalah wajib, yang artinya jika kita melakukan amal ibadah tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan jika kita meninggalkan dengan sengaja ataupun tanpa uzur, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada sebuah kaidah dalam ilmu qawaidul fiqih, al-aslu fil ibadati haram. Di sini perlu diketahui bahwa sesungguhnya hukum awal atau hukum asal dari macam-macam ibadah hukumnya adalah haram, enggak boleh. Hatta dalla dalilun ala umurihi au wujubihi. Ibadah itu baru bisa dilaksanakan jika ada dalil yang memerintahkan ataupun yang mewajibkan ibadah tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, kita kalau akan melakukan suatu ibadah, pastikan dulu ibadah yang akan kita lakukan ini
apakah sudah ada petunjuknya ataukah ada dalil dari Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian kita sudah capek-capek melakukan ibadah, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah, atau bahkan kita membuat suatu jenis ibadah baru yang itu tidak ada tuntunan dari Allah dan juga Rasulnya. Baik, yang pertama, dalil dari Al-Quran sudah sering kita dengar mungkin di setiap majelis pengajian, bahwa puasa Ramadan ini menggunakan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini yang pertama, sudah ada dalil Al-Quran. Yang kedua, ada dalil dari Al-Hadis. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa agama Islam ini dibangun berdasarkan 5 perkara. Yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan syahadat. Yang kedua, wa iqamus sholat, melaksanakan sholat. Wa ita'uz zakat, mendirikan zakat. Wa hajjul baita, mengunjungi tanah suci atau kemudian haji. Dan yang terakhir, wa shaumur Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Dalil Quran ada, dalil Sunnah ada, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada namanya dalil ijma. Ijma ini artinya kesepakatan para ulama. Ulama sejak zaman salafus sholih sampai zaman khalaf sepakat yang namanya puasa ini hukumnya adalah wajib dan dia termasuk dari rukun Islam. Sudah jelas? Jadi ibadah puasa yang kita lakukan ini ada dalilnya, maka kita tidak perlu ragu. Mari kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita mengkaji ayat yang menyuruh perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus pada kata-kata diwajibkan sebelum umat-umat sebelum kita. Di sini puasa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah pernah Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Namun yang perlu kita garis bawahi, tata caranya, waktunya, dan lamanya tentunya berbeda dengan puasa yang kita lakukan pada saat ini. Saya ambil contoh puasanya Nabi Nuh, dikenal dengan namanya Syamuddah, puasa sepanjang masa. Kemudian yang kedua, kita mengenal puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari kemudian berbuka. Kemudian Syamul Isa, puasanya Nabi Isa, 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Atau kemudian ada lagi puasanya Nabiullah Musa alaihissalam yang kemudian diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana? 40 hari 40 malam Nabi Musa melaksanakan puasa. Makanya inilah contoh-contoh bahwasanya puasa itu sudah pernah Allah perintahkan kepada umatnya seumat sebelum Nabiullah Muhammad alaihissalam. Yang kedua, di dalam agama Islam, puasa yang kita lakukan tidak semerta-merta langsung diperintahkan begitu saja. Karena Allah ini tahu, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu bagaimana watak manusia tersebut. Ketika Allah ingin memerintahkan sebuah syariat, maka Allah memerintahkan secara tadarruj. Jadi dalam istilah fikihnya tadarruj itu artinya adalah secara bertahap supaya tidak memberatkan dan menyusahkan kepada manusia yang akan melakukan ibadah tersebut. Kalau kita melihat
ketika fase Makkiyah, di mana Nabi ketika itu ada di Mekah, di situ sudah ada syariat puasa, yaitu dua. Satu, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qomariyah. Ini sudah biasa dilakukan oleh Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yang kedua, ada namanya ibadah puasa Yaumul Asyura, dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang Mekah pada saat itu pada tanggal 10 Muharram. Baru kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah mulai menurunkan perintah puasa dengan diturunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Akan tetapi fase pertama ini Allah memberikan kemudahan kepada manusia, di mana manusia diberikan pilihan. Boleh dia berpuasa dan boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti dia harus membayar yang namanya fidyah. Akan tetapi dijelaskan oleh Allah, akan tetapi puasa itu lebih baik bagi kamu semua. Baru kemudian fase yang ketiga, Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Akhirnya ayat inilah yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan mutlak wajib dilakukan oleh semua orang Islam tanpa terkecuali. Maka ayat yang turun paling akhir ini menghapus hukum-hukum yang telah ada sebelumnya, tapi bacaan-bacaannya alias ayat-ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Itu sekilas tentang masalah sejarah sekaligus pengertian dan hukum tentang puasa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah wal arkanus syar, yaitu masalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa di sini ada 3. Yang pertama adalah an-niyat, yaitu niat. Apa sih niat itu? Niat itu artinya kita berazam atau bertekad di dalam hati. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam madhabnya Imam Syafi'i, niat itu punya 3 syarat, dan syarat ini harus terpenuhi supaya niat itu bisa terwujud dengan baik. Yang pertama adalah al-jazmu, yaitu harus yakin. Jadi kalau orang itu harus yakin dulu. Setelah yakin al-jazmu, maka yang kedua adalah at-ta'yin, yaitu ditentukan alias sudah spesifikasi, sudah khusus. Dan yang ketiga adalah at-tabyid, yang artinya kita kukuhkan. Jadi pertama kita yakin, kemudian kita khususkan kita niat apa, baru kemudian kita kuatkan, kita azamkan bahwa kita akan melaksanakan sebuah perbuatan. Kalau ini sudah kita lakukan dan terpenuhi, maka niat yang sudah kita lakukan insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam masalah niat ini ada beberapa hukum yang perlu kita bahas. Yang pertama tentang masalah niat sendiri. Ingat, niat ini adalah urusan hati, yang tahu hanya kita dan Allah. Maka niat tidak perlu diucapkan, tapi kalau mau diucapkan itu juga baik-baik saja. Dan yang kedua, mengucapkan niat tanpa disertai dengan tekad di dalam hati, mungkin bahasa mudahnya kayak orang munafik. Orang munafik itu antara yang diomongkan dengan yang ada di dalam hatinya itu berbeda. Maka kalau kita berniat tetapi yang diucapkan dengan yang di hati ternyata berbeda, maka puasa yang kita lakukan menjadi tidak sah. Dan selanjutnya, waktu niat
itu dimulai setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar alias sebelum azan subuh. Ini adalah waktu niat secara mutlak. Tapi nanti ada yang mengecualikan puasa sunnah. Ingat, hanya khusus puasa sunnah. Puasa sunnah boleh dilakukan, diniatkan setelah terbitnya fajar. Mungkin siang hari baru niat puasa, tidak apa-apa. Asalkan ketika pagi tidak makan, tidak minum, dan tidak mengumpuli istrinya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika Rasulullah pulang dari masjid, datang ke rumah, bertemu dengan Aisyah. Ya Aisyah, apakah ada makanan kita di siang hari ini? Aisyah menjawab, maaf ya Rasulullah, maaf suamiku, kita sedang tidak punya makanan. Langsung Rasulullah saat itu juga, aku berniat puasa. Berarti apa? Untuk puasa sunnah, ingat puasa sunnah boleh diniatkan setelah terbitnya fajar matahari. Kemudian yang selanjutnya, masalah sahur. Dengan melaksanakan sahur ini sudah cukup dan dianggap sebagai niat, asalkan di dalam hatinya terbesit bahwa besok dia akan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi perbuatan sahur ini sudah dihitung niat. Selanjutnya, jika pada malam hari dia tidak membaca niat, entah karena lupa atau disengaja, maka tetap siangnya atau paginya wajib berpuasa. Tapi ingat, juga punya kewajiban mengqadha puasa tersebut setelah datangnya setelah selesainya bulan Ramadan. Jadi pentingnya niat di sini ya. Kalau kita sampai lupa niat, tetap kita wajib puasa, tapi puasa kita tidak dihitung oleh Allah, maka kita nanti setelah bulan Ramadan harus mengganti puasa yang kita tinggalkan tadi gara-gara kita tidak mengucapkan niat. Oleh karena itu, yang paling terakhir ini yang penting, dan ini sering terjadi perdebatan di negara kita Indonesia tentang masalah tabdi'un wa tajdidun niat, tentang memulai dan memperbaharui niat. Karena di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya adalah Syafi'iyah, di mana Imam Syafi'i mengatakan niat wajib dibaca dan diulangi setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada lagi pendapatnya dari Imam Malik radhiyallahu anhu, di mana Imam Malik mengatakan niat cukup sekali saja di awal Ramadan, hanya redaksinya saja yang perlu diatur. Jadi mungkin nawaitu shaumir Ramadan syahran kamilan atau mungkin seperti itu. Tapi ingat, ini dengan catatan puasanya berturut-turut dan dihukumi sebagai satu kesatuan ibadah. Dengan kata lain, kalau ternyata di tengah puasa Ramadan, katakanlah tanggal 10, seorang perempuan haid, dia ketika niat menggunakan madhab Maliki, maka ketika itu niatnya sudah batal karena haid. Nanti ketika dia sudah suci, ketika akan memulai puasa lagi, maka harus memulai niat lagi sebagaimana yang dia amalkan dalam madhab Maliki tersebut. Tapi di situ Imam Maliki tetap menambahkan al-mustahabun, tetap dianjurkan untuk berniat setiap hari walaupun dia sudah berniat di awal, yang itu fungsinya adalah sebagai antisipasi andaikan nanti ketika di tengah Ramadan dia lupa tidak melaksanakan niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah imsakun anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut. Nanti akan kita bahas lebih khusus dalam bab pembatal puasa. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, yang dikhususkan di sini adalah makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri di tengah puasa Ramadan. Tapi ingat, Rasulullah pernah menurikan sebuah nasihat dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'a wal atsa. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala
tidak mendapatkan nilai daripada keutamaan puasa. Yang dia dapat hanyalah lapar dan rasa haus saja. Hadis ini harus kita berikan garis merah penting. Kenapa kok ada nanti sebagian umat Islam puasa tapi dia tidak dapat apa-apa? Dijelaskan oleh Nabi, mungkin karena dia tidak memahami tentang hakikat puasa secara penuh. Memang dia tidak makan dan tidak minum, tapi ingat, selain itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah ghadul basar, yaitu menjaga pandangan dari sesuatu yang haram atau tidak baik, atau bahkan bisa menaikkan syahwat. Dan yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan supaya lisan ini tidak digunakan untuk berbicara yang tidak baik, ngerasani, menggibah, atau bahkan mengolok-olok orang. Itu juga harus kita berikan perhatian. Selanjutnya, kafus sam'i, menahan telinga dari suara-suara atau sesuatu yang tidak baik, mendengarkan gosip, mendengarkan omongan, atau bahkan mendengarkan lagu-lagu yang itu nanti bisa menaikkan syahwat. Tentunya itu bisa mengurangi keutamaan atau nilai daripada ibadah puasa. Yang selanjutnya, yang keempat, kaful jawarih, menahan anggota tubuh, tangan, kaki, dan semuanya melakukan kemaksiatan. Dan yang paling penting, yang terakhir, hifdzul qalbi, yaitu menjaga hati ini supaya tetap suci. Hati yang suci, maka dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, kalau hati sudah kotor, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan yang ketiga, rukun puasa adalah dia masuk dan melihat bulan Ramadan. Di sini ulama sudah memberikan pengertian bahwa ketika itu dia masuk di dalam Ramadan bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama adalah dengan menggunakan metode hisab, hitungan kalender. Kalau sudah masuk 29 Sya'ban, maka hitungannya adalah besok sudah Ramadan. Tapi perlu kita pertegas lagi, sebelum kita meyakinkan itu, perlu kita menggunakan metode yang kedua yang dikenal dengan istilah ru'yah. Kita lihat apakah syahrul hilal Ramadan itu sudah muncul. Ini bisa dilihat dengan 1 orang saja, muslim, baligh, dan adil. Dan ini nanti adalah tugasnya MUI ataupun negara yang menentukan apakah hari ini kita sudah bisa memulai puasa Ramadan ataukah belum. Jadi kalau sudah ada instruksi dari pemerintah tentang masalah tentang mulainya puasa Ramadan, maka saat itu juga bisa kita melaksanakan puasa Ramadan. Baik anak-anakku sekalian dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, itu tadi tentang masalah rukun puasa. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah tentang syarat sahnya puasa. Puasa akan dianggap sah kalau yang melakukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum fikih. Yang pertama adalah muslim, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Syarat untuk berpuasa adalah iman. Kalau dia tidak iman, maka dia tidak punya kewajiban puasa. Maka orang kafir atau orang non-muslim kok kemudian melakukan puasa, maka itu tidak ada artinya dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Ada lagi sebuah kasus, seorang mu'alaf, artinya orang non-muslim kemudian masuk Islam. Dalam kaidah fikih, orang mu'alaf yang kemudian masuk Islam, dia tidak punya kewajiban mengqadha atau mengganti puasa yang tidak dia lakukan ketika dia kafir. Akan tetapi, jika ada orang Islam kemudian dia murtad, ternyata setelah murtad kembali lagi ke dalam agama Islam, di sini menurut kaidah fikih
maka dia wajib mengqadha dan mengganti puasa yang dia tinggalkan ketika dalam masa murtadnya. Makanya ini harus hati-hati bahwasanya iman ini adalah syarat berlakunya dan diterimanya seluruh amal kebaikan dan amal ibadah manusia. Dan ingat juga, hilangnya iman juga yang menyebabkan hilangnya atau terhapusnya segala pahala dan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan iman kita, apalagi meninggalkan agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa ini adalah mukallaf. Mukallaf ini kalau dalam bahasa kita adalah orang yang sudah dikenai beban kewajiban. Berarti orang ini akan dihukum atau dikenai tanggungan atas perbuatan yang telah dia lakukan. Mukallaf dalam Islam, dalam fikih ada dua tipe. Yang pertama adalah baligh. Baligh ini dari kata bahasa Arab balagho, yang artinya telah sampai. Sampai apa? Telah sampai pada saatnya dia untuk melakukan sebuah perbuatan. Itu namanya baligh. Di dalam ilmu fikih, baligh ada dua. Pertama, bagi orang laki-laki, bagi anak laki-laki, baligh itu ditandai dengan dia bermimpi basah dan juga mengeluarkan sperma atau air mani. Kemudian untuk anak putri atau anak perempuan, baligh itu ditandai dengan haid. Ketika dia sudah keluar dari haid, ketika dia sudah keluar darah haid, maka sejak itu dia dianggap mukallaf, akan dikenai beban, dikenai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Kemudian timbul masalah, bagaimana kalau kemudian sampai usia ditetapkan? Karena menurut kaedah-kaedah kedokteran ataupun kaedah fikih sendiri, balighnya seorang manusia ini biasanya dimulai antara usia 9 tahun sampai mungkin 13 tahun. Tapi kok ternyata sampai usia 13 tahun atau bahkan 14 tahun kok dia belum haid atau belum bermimpi basah? Bagaimana? Disinilah ulama telah menentukan kesepakatan yang dikenal dengan ijma, maka dihitung sejak usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun ini apakah dia haid ataukah tidak, maka dianggap dia sudah baligh. Mungkin kalau di sini dihitung itu kelas 2 atau kelas 3 aliyah mungkin. Usia 15 tahun itu. Kemudian timbul pertanyaan, apakah anak kecil yang belum baligh ini kemudian tidak dikenai kewajiban puasa? Karena puasa ini seperti ibadah-ibadah yang lain dikenai syarat yang namanya baligh. Jawabnya adalah anak kecil tidak punya kewajiban puasa. Maka ketika dia melakukan puasa, baik itu secara sempurna ataupun setengah-setengah, maka yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengajarkan anak itu puasa. Kalau memang orang tuanya yang mengajarkan, maka orang tuanya. Kalau memang guru ngaji atau orang lain, maka guru ngajinya yang mendapatkan pahala atas perbuatan sang anak tersebut. Walaupun anak kecil ini belum dikenai kewajiban puasa, tapi kita sebagai orang tua tetap harus melatih, dianjurkan kepada anak kecil sejak usia dini dikenalkan dengan hukum-hukum Islam. Mumpung masih belum baligh, ajarkan puasa, tidak apa-apa, puasa beduk atau mungkin puasa per 3 jam. Apa? Biar nanti ketika dia sudah baligh, dia tidak kaget. Tidak kaget melakukan puasa dan juga tidak keberatan ketika melakukan ibadah puasa. Maka di sini tugas daripada orang tua punya kewajiban mendidik anaknya sejak usia dini untuk dikenalkan dengan hukum agama.
Andai kan orang tuanya sibuk bekerja, tetap orang tua di situ kena kewajiban dosa kalau kemudian anaknya tidak diajarkan agama. Lantas bagaimana? Maka ketika orang tua sudah sibuk bekerja, tidak punya waktu mendampingi sang anak, sebaiknya anaknya ngajikan atau dipondokkan saja. Karena ketika orang tua sudah memondokkan anak, maka dia dianggap bebas taklif, bebas hukum agama, dia tidak terkena dosa. Maka sang anak nanti akan diajari oleh ustadz-ustadz, oleh musyrif dan muadzin yang akan mengajarkan sang anak itu dalam masalah ibadah. Dan enaknya apa? Kalau anak sudah dipondokkan, orang tua tidak perlu mengajarkan, tapi orang tua akan mendapatkan kiriman pahala dan juga sebagai aset. Andaikan nanti sang orang tua meninggal dunia, maka anak yang tahu agama ini akan mendoakan bagi kedua orang tua. Kemudian yang kedua, yang termasuk daripada syarat balik itu adalah berakal atau dikenal dengan istilah mumayyiz. Mumayyiz ini kalau di dalam hukum fikih ada dua pengertian. Yang pertama adalah mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengertian mumayyiz itu artinya akalnya sudah sempurna alias tidak cacat. Nanti akan kita bahas ketika akal cacat ini dia punya rukhsah atau bahkan gugur puasa Ramadannya. Contohnya gila, pingsan dan mabuk. Secara hukum asal kalau seorang orang balik kemudian gila, pingsan dan mabuk, dia tidak terkena kewajiban puasa. Terlepas nanti kena qadha atau fidyah, itu akan kita bahas di pembahasan masalah al-muftirat, sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa adalah mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Mampu di sini ada dua, mampu secara fisik dan yang kedua mampu secara syariat. Mampu secara fisik itu berarti tubuhnya sehat dan tidak berpenyakitan. Nah, kalau dia punya penyakit, maka nanti ada dua kemungkinan. Bisa digugurkan dengan membayar fidyah atau hanya sekedar qadha saja. Nanti juga akan kita bahas di dalam materi al-muftirat yang membatalkan puasa Ramadan. Dan yang kedua, yang dianggap mampu secara syariat itu artinya seorang wanita yang dia bersih dan suci dari haid dan nifas. Ini makanya dia dianggap sebagai mampu untuk melaksanakan puasa. Dan yang keempat, yang terakhir, syarat sah puasa itu adalah mukim. Apa itu mukim? Mukim itu artinya dia tidak sedang berpergian. Entah dia ada di kampungnya sendiri atau di dalam perantauan yang dalam waktu yang sangat lama, tapi dia tidak kemana-mana. Itu namanya mukim. Maka perlu kita bahas bagaimana kalau orang musafir. Di sini perlu kita jelaskan dulu apa sebenarnya musafir. Musafir dalam tinjauan fikih itu artinya orang yang punya niat pergi dan diwujudkan dengan perbuatan meninggalkan tempat dia berada. Jadi kalau masih niat belum, niat kemudian diwujudkan dengan perbuatan, itulah yang dinamakan dengan musafir. Musafir boleh tidak berpuasa, tapi dengan 3 syarat. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai kita salah kaprah. Syarat pertama adalah musafir safarnya atau perginya itu dalam hal yang sifatnya mubah, bukan haram, bukan makruh, atau bukan yang dilarang. Dan hal itu bukan untuk niat kemaksiatan. Mungkin contoh mudik, atau mungkin berjualan sampai keluar kota, atau mungkin anak kuliah yang pulang kampung. Itu namanya safar yang kemudian sesuai dengan syariat, bukan untuk maksiat, dan dia dalam hal yang sifatnya mubah. Yang kedua, dianggap safar yang boleh puasa jika perjalanannya dimulai sebelum terbitnya fajar. Berarti dia meninggalkan tempatnya itu
jam setengah 4 atau jam 3 atau sebelum adzan subuh. Pak, bagaimana kalau kemudian perginya setelah azan subuh? Contoh, santriwan pondok pesantren Raudhatul Ilmiah, ada instruksi anak-anak besok kalian semua sudah boleh pulang, tapi jam 9 pagi. Sudah, jam 8 mereka sudah ribut sendiri mengambil surat izin dan mereka baru bisa pulang jam 9 pagi. Dalam kasus seperti ini, seluruh santriwan dan santriwati pondok YTP tetap wajib melaksanakan puasa karena dia perginya bukan sebelum puasa, tapi adalah setelah masuknya puasa. Ini yang harus diperjelas. Jangan sampai kemudian, wah nanti saya poso, nanti saya musafir, gak usah poso. Jangan, tetap wajib puasa. Andaikan nanti ketika dalam perjalanan tidak kuat, maka disitulah nanti ada yang namanya rukhsah. Ini yang harus diperhatikan. Yang ketiga, jarak batasan minimal musafir berapa? Karena tidak bisa kita seenaknya. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan batasan al-masyafatu lil musyafirin al-ba'ah al-buruj, yaitu 4 burud, yang itu kalau digunakan pada masa saat ini sekitar 48 mil atau kurang lebih 82 km. Mungkin Surabaya Jombang atau mungkin Surabaya Paciran. Maka kalau dia sudah melakukan perjalanan sejauh itu, boleh andaikan nanti tidak puasa. Ingat, yang menentukan jarak ini bukan Nabi, karena zaman Nabi belum ada ketentuan. Tapi ketika masa sahabat, bahkan pada masa dinasti Bani Umayyah, di mana keilmuan sudah mulai tumbuh dan mulai ada, maka ketentuan 48 mil ini baru ada. Dan yang kedua, ada yang mengatakan sebagian ulama bahwasanya musafir tidak bisa dibatasi. Artinya secara mutlak kalau orang itu sudah meninggalkan kampung halamannya, maka dia dianggap pergi. Nah, di sini kemudian fikih mengembalikan kepada hukum urf, hukum kebiasaan. Kira-kira biasanya bagaimana seseorang itu dianggap musafir? Apakah pergi dengan jarak 1 km? Contoh, saya di Kertosono, kemudian saya pergi katakanlah ke Patian Rowo. Apakah ini dikatakan musafir menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat? Ya silakan dikembalikan. Kalau memang itu bukan dianggap musafir, maka jangan sekali-kali membatalkan puasa ketika jarak yang antum tempuh belum memenuhi syarat. Tapi sekali lagi, ini adalah khilaf di antara para ulama. Akan tetapi di sini ulama-ulama kontemporer termasuk Darul Ifta Mesir sendiri mengatakan yang bisa diamalkan adalah pendapat yang nomor 1, di mana dia akan dianggap musafir dan boleh melakukan rukhsah tidak puasa ketika sudah menempuh perjalanan sepanjang 48 mil. Yang kedua, tidak bisa diamalkan menurut Darul Ifta Mesir karena anggapannya ditakutkan nanti orang-orang akan mempermainkan syariat dan memudahkan. Bukan mencari kemudahan, tapi mempermudahkan. Tentunya mempermudahkan di dalam ilmu syariat itu namanya adalah tidak diperbolehkan. Dalam ibadah kita tidak boleh ghulu berlebih-lebihan atau kemudian mengurangi ibadah yang sudah kita lakukan. Itu adalah 4 daripada syarat sah daripada kewajiban berpuasa. Kemudian di sini yang terakhir, ulama mengatakan mana yang lebih baik bagi seorang musafir, apakah dia berpuasa ataukah dia tidak berpuasa ketika dalam perjalanan tersebut. Di sini ulama mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisyira. Lagi-lagi baik tidaknya, afdal atau tidaknya dikembalikan dalam masalah al-masyaqqatu. Itu kalau dalam ilmu ushul fikih namanya memberatkan. Kalau memang karena musafirnya itu tidak memberatkan dia merasa lelah, capek dan haus,
maka kata ulama rukhsah, silakan tidak melaksanakan puasa, tidak berdosa. Karena kata Allah, kata Rasulullah, dia rukhsatun minallah, dia adalah rukhsah dari Allah. Faman akhadha biha fahasnu, maka jika kamu mengambil itu baik. Waman ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Tapi kalau ternyata ketika di dalam puasa dia tetap santai, tidak merasa keberatan, bahkan dia merasa tetap nyaman karena mungkin naik bisnya bis patas yang tidak panas, maka monggo silakan meneruskan puasa, yang itu juga baik menurut Allah dan juga Rasulnya. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu sekilas tentang masalah hukum daripada puasa Ramadan. Insya Allah nanti kapan-kapan akan kita teruskan di bab yang lainnya. Apa yang kita pelajari ini walaupun cuma sedikit, tolong diamalkan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.